Dan terlahir dari keluarga tukang kayu, saudara, ternyata membuat Jokowi ingin tahu lebih banyak soal kayu. Maka ia masuk Fakultas Kehutanan UGM dan disinilah ia bertemu dengan sang istri Iriana. Dan saudara, kalau yang ini tentu Anda sudah tahu dong, pasangan hidup Jokowi. Jokowi dan Iriana berpacaran sejak semester pertama kuliah. Dan pernikahannya dengan Iriana, Jokowi memiliki 3 buah hati, saudara. Dan ini dia visual buah hati pertama Jokowi. Namanya Gibran Rakabuming. Dan yang kedua, ini dia putri kedua Jokowi, Kahiyang Ayu, saudara. Dan yang ketiga, ini dia Kaisang Pangarep. Sehari jelang ulang tahun Jakarta, Joko Widodo juga berulang tahun. Namun di hari bahagianya ini, sejak pagi Gubernur Jakarta ini justru tidak terlihat di Balai Kota. Padahal puluhan wartawan yang biasa menempel kegiatannya sudah menyiapkan kejutan bagi Jokowi. Pewarta membeli 2 kue ulang tahun dengan rasa buah dan coklat secara patungan untuk merayakan ulang tahun Jokowi ke-52. Jadi awalnya sebenarnya kita maunya begitu Pak Jokowi datang ke Balai Kota, terus kita langsung kasih surprise dengan ngasih kue ini. Tapi kayaknya dibalik, Pak Jokowi yang ngasih surprise ke kita. Pak Jokowi itu deket banget sama teman-teman wartawan, deket sama warga, dan buat kita juga, kita jadi nggak capek ngikutinnya. Terkesan sekali. Namun sosok yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Mereka pun harus bersabar. Di Solo, Jawa Tengah, ulang tahun mantan wali kota Solo ini juga dirayakan meriah walau tanpa kehadiran Jokowi. Puluhan pelajar sekolah dasar menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Mereka juga membubuhkan tanda tangan pada karangan bunga dan poster Jokowi. Ucapan ulang tahun ini rencananya akan mereka kirimkan ke Jakarta. Lady Grace, Adi Muskita, dan Abdullah Fakih melaporkan. Ya, ulang tahun kota Jakarta meriah. Hari ini Anda yang akan ke Ancol ada promosi gratis tiket masuk. Besok mulai pukul 6 sore hingga 2 dini hari akan digelar Festival Malam Jakarta. Festival ini diramaikan dengan panggung hiburan dan tumpeng raksasa bagi warga. Jadi antisipasi kemacetan di sekitar Silang Monas dan juga Jalan Jenderal Sudirman. Karena dipastikan ada sejumlah pengaturan lalu lintas serta angkutan umum. Dan Kompas Siang juga punya edisi spesial ulang tahun Jakarta yang akan kami tayangkan pada hari Minggu 23 Juni. Tetap bersama Kompas Siang. Pesta meriah akan dilangsungkan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-486 Sabtu besok. Berbagai acara rakyat siap digelar dari pagi hingga malam hari dengan puncaknya acara Malam Muda-Mudi. Demi kelancaran acara ini, pengalihan arus akan dilakukan mulai dari Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan Tamrin sejak pukul 4 sore dan pada pukul 6 sore jalan tersebut akan ditutup total. Jadi, bagi masyarakat yang berencana ikut merayakan acara ini dapat berjalan kaki mulai dari Jalan Sudirman hingga Medan Merdeka Barat yang kurang lebih jaraknya sepanjang 7 km. 8 panggung hiburan yang tersebar dari Gedung Indosat hingga Bundaran Hotel Indonesia telah disiapkan panitia acara untuk menghibur warga Jakarta yang datang. Sementara itu, panggung utama akan ditempatkan di Monas. Untuk acara Malam Muda-Mudi sendiri baru akan digelar mulai pukul 9 malam. Malam Muda-Mudi akan berlangsung sepanjang Jalan MH Tamrin sampai Bundaran HI. Malam Muda-Mudi akan berlangsung selama 1 jam. Untuk mengamankan acara ulang tahun Jakarta ini, sebanyak 800 personel Satpol PP akan dikerahkan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya. Sebelum larut dalam pesta rakyat esok, sebuah ucapan selamat ulang tahun sepertinya pantas untuk diucapkan bagi kota Jakarta.
Pesta meriah akan dilangsungkan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-486. Pemirsa, berbagai acara rakyat pun siap digelar untuk memuaskan warga Jakarta. Untuk membahas perayaan Hari Jadi Ibu Kota ini telah hadir bersama saya Ketua Panitia Penyelenggara HUT ke-486 DKI Silviana Murni dan Kabak Operasional Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budianto. Bu Silvi, Pak Budi, halo, apa kabar? Halo. Ibu Silvi, gimana nih persiapannya, sudah sejauh mana? Alhamdulillah sih sampai dengan hari ini kita tetap all out ya, mempersiapkan segala sesuatunya, dan saya sangat berterima kasih karena seluruh lapisan masyarakat, swasta, BUMD, termasuk polisi-polisi ini sangat membantu kita. Ini betul-betul karena gubernur kami juga gubernur yang sangat punya networking bagus gitu. Jadi ya kami sebagai pelaksananya juga cukup merasa terbantu gitu. Apalagi ini bentuk acaranya akan kurang lebih sama seperti perayaan tahun baru kemarin ya Bu ya? Perasaan sih agak lebih heboh ya. Oh iya? Jadi lebih meriah dan lebih banyak mengikut peran sertakan masyarakat. Seperti apa contohnya tuh? Kita pagi-pagi pada tanggal 22 ini, tentunya kita sebelumnya sudah ada, kita udah kurang lebih punya ada 57 kegiatan di Pemprov DKI-nya saja, belum lagi kegiatan-kegiatan di tingkat kota dan kabupaten Pulau Seribu, ada wisata bahari dan lain sebagainya. Tapi paling tidak di Jakarta, di Pemprov DKI saja ada 57 kegiatan, kita baru menyelesaikan sekitar 15 kegiatan. Nah, ke depan saya akan mungkin mulainya dari tanggal 22 pas hari ulang tahun Kota Jakarta. Pagi-pagi kita sudah apel. Apel itu sekitar akan diikuti oleh seluruh PNS DKI. Nah, kemudian juga kita setelah itu ada foto bersama dengan Bapak Gubernur, kemudian dilanjutkan lagi dengan sidang paripurna istimewa DPRD. Akan hadir di sana Menteri Dalam Negeri. Setelah itu berlanjut ada kegiatan ramah tamah dengan seluruh jajaran DPRD dan masyarakat. Nah, kemudian pas jam 16-nya itu ada Pak Gubernur bersama dengan Menteri BUMN melakukan kunjungan atau melakukan pencanangan atau pembukaan, ada namanya monorail exhibition. Monorail exhibition ini akan ditampilkan mock-up, itu ada dua, yang satu dari Jakarta Monorail dan satu lagi dari konsorsium BUMN. Ini besok atau kapan Bu? Tanggal 22, itu jam 16-nya. Jadi untuk jam 4 sorenya ya. Oke, sebelum kita lanjut ke rangkaian acara, saya mau tanya dulu ke Pak Budi, bagaimana pengamanannya Pak? Sudah sejauh mana persiapannya? Prinsip yang jelas kita sinergi lah dengan Pemda, apa kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh Pemda tentunya kita akan mendukung penuh. Sama, kita juga sudah membuat suatu rencana pengamanan, kemudian menyiapkan personil, termasuk juga sarana prasarana pendukung daripada untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, lalu kalau untuk pembahasan masalah teknis antara aparat keamanan pihak kepolisian sendiri dengan Pemprov DKI sendiri sejauh mana? Sama, saya sebagai anggota lalu lintas tentunya mungkin lebih terfokus kepada masalah tanggung jawab tentang masalah pengaturan lalu lintas. Mungkin juga rekan-rekan media juga mungkin sudah mendengar bahwa nanti rencana ada suatu pengalihan arus. Jadi nanti dari mulai Merdeka Barat sampai Patung Kuda kita tutup, kemudian Merdeka Selatan sampai Patung Kuda juga kita tutup, kemudian dari Patung Kuda sampai HI itu pun kita tutup. Jadi nanti mungkin rencana ada pengalihan arus secara bertahap. Jadi dari Patung Kuda sampai Sudirman, Ratu Plaza di situ ya juga ditutup juga. Saja. Oh, hanya sampai HI saja. Oke. Baik Bu Silvi dan Pak Budi, untuk mengetahui kondisi terkini bagaimana persiapan perayaan HUT DKI ke-486, kami sudah terhubung dengan reporter Berita 1 Nesya Megawati yang sekarang berada di Monas, Jakarta Pusat. Nesya, persiapan acara sudah sejauh mana? Bagaimana dengan panggung-panggung hiburannya? Apakah sudah mulai dipasang, Nesya? Ya, mengenai panggung-panggung sendiri memang sudah dipasang dari persiapan itu sudah dari pekan lalu, dan untuk di Monas sendiri memang sekitar ada 4 panggung, di mana untuk panggung hiburan sendiri saat ini sudah dipasang sekitar 50% untuk menjelang perayaan ulang tahun DKI Jakarta ke-486 pada esok hari. Sementara untuk panggung pementasan drama musikal Arya memang sudah disiapkan dan sudah mencapai sekitar 80%, dan untuk pementasan drama musikal Arya sendiri akan berlangsung dari tanggal 28 Juni hingga 30 Juni yang mendatang. Sementara untuk panggung exhibition monorail sudah siap, dan warga DKI Jakarta atau masyarakat lainnya bisa melihat contoh-contoh kereta monorail yang akan menjadi salah satu menjadi moda transportasi andalan ibu kota ini, yang akan dibuka untuk umum pada sore esok, pada Sabtu sore nanti. Dan memang Amanda, dan persiapan ini memang untuk menjelang selain ada 4 panggung di Monas sendiri, nanti akan ada 8 musik atau 8 panggung hiburan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Dan untuk 8 panggung sendiri nanti akan mulai dipasang pada nanti malam, karena memang menunggu jalanan lengang, karena jangan sampai
menurut Sylvia Murni juga jangan sampai pemasangan panggung-panggung ini tidak mengganggu aktivitas warga DKI Jakarta. Amanda. Dan biasa kalau dari sisi keamanan sendiri bagaimana? Apakah sudah terlihat ada persiapan? Yang mana mengenai keamanan sendiri memang sudah terlihat di sini memang sudah persiapan dari aparat dan juga kepolisian, dan memang sementara itu memang ada sekitar ribuan personel gabungan dari kepolisian, TNI dan juga Satpol PP diturunkan untuk menjaga keamanan perayaan ulang tahun DKI Jakarta esok hari, karena memang ditargetkan mungkin diduga juga akan ada sekitar ribuan atau puluhan ribu masyarakat yang akan memadati atau ikut merayakan pesta rakyat ulang tahun DKI Jakarta ini sendiri. Dan memang selain ada ribuan dari aparat keamanan sendiri, nanti akan ada 800 petugas kebersihan diturunkan untuk membersihkan badan jalan, dan karena akan ada diduga juga akan ada sekitar ada tumpukan volume sampah dan juga kenaikan volume sampah sekitar 10%. Sini seperti halnya mengingat pada evaluasi perayaan Jakarta Night Festival pada tahun baru kemarin memang ada kenaikan volume sampah sekitar 10% pada acara tersebut, dan memang ini petugas kebersihan ini akan membersihkan jalanan setelah acara usai atau sekitar pukul 11 malam nanti, karena memang pada hari Minggu mendatang pada hari Minggu pagi akan ada acara maraton dan juga acara Car Free Day. Amanda. Baik, terima kasih. Demikian laporan langsung dari Indonesia Megawati dari Monas, Jakarta Pusat, pemirsa. Dan kami masih akan lanjutkan dialog usai jeda berikut. Kembali di perbincangan perayaan HUT DKI Jakarta esok, Pak Budi, tadi Anda katakan akan ada pengalihan arus, apakah sudah mulai disosialisasikan dan di mana saja? Prinsip sebenarnya konsep dasar daripada Jakarta Night Festival atau Car Free Day itu sebenarnya sama dengan hari bebas kendaraan bermotor, di mana bahwa kendaraan bermotor tidak boleh masuk dalam lokasi tersebut dengan tujuan pertama untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, kemudian juga mengurangi kemacetan, kemudian juga mungkin mengurangi polusi udara, termasuk juga memberikan rasa nyaman, termasuk sekaligus untuk memberikan suatu kenyamanan pada masyarakat yang ingin merayakan daripada HUT. Jadi mulai jam berapa kalau mobil tidak diizinkan lagi masuk ke daerah? Nanti rencana bahwa penutupan akan bertahap. Nanti mulai jam 16, kemudian 17, kemudian nanti mungkin jam 18 udah kami tutup total. Jadi dari sore penutupan nanti kita mulai duku atas. Walaupun kegiatan hanya sampai hari, tapi penutupan dari mulai duku atas nanti kita turunkan ke bawah, kemudian lewat sebagian lewat Tanah Abang, sebagian lewat Sultan Agung dan seterusnya. Begitu juga yang berada di dalam lokasi itu dianjurkan untuk dari sore sudah keluar dari area itu. Lalu Bu Silvi, lewat acara ini pastinya banyak warga yang antusias selalu menyenangkan kalau Pemprov DKI bikin pesta rakyat. Tapi mungkin ada beberapa pihak juga yang merasa mobilitasnya akan terganggu. Bagaimana menangani hal ini? Insya Allah tidak, karena kami sudah bekerjasama dengan kepolisian dan juga dinas perhubungan kami. Itu sudah mengerti kira-kira. Kita kan punya pengalaman malam tahun baru. Jadi kita pengalihannya juga insya Allah tidak akan mengganggu aktivitas warga. Dan jauh-jauh hari kita sudah expose bahwa ini akan ada pengalihan lalu lintas. Jadi sosialisasinya sudah dilakukan. Insya Allah sudah intens. Lalu Bu Silvi, ini nanti acara untuk malam harinya ada yang dinamakan acara muda-mudi ya? Ya, malam muda-mudi. Malam muda-mudi ini kalau nggak salah namanya sama seperti yang dipakai saat perayaan ulang tahun Jakarta zamannya Bang Ali Sadikin ya? Ya, kira-kira seperti itu ya. Memang karena itu kayaknya satu modus yang baik sekali ya untuk kita berpesta bahwa ini kan ulang tahunnya Kota Jakarta, jadi masyarakat Jakarta juga berpesta. Seperti apa Bu malam muda-mudi? Jadi selesai tadi dari exhibition monorail. Nah, kemudian malamnya itu Pak Gubernur akan menerima tamu-tamu asing atau perwakilan-perwakilan negara asing, termasuk para duta besar itu di Balerung. Nah, kemudian setelah itu mengajak tamu-tamu ini keluar balai kota. Nah, di depan balai kota Pak Gubernur nanti akan bersama-sama beriringan dengan tumpeng yang tingginya 4,8 meter, 86 ya, terus kemudian lebarnya juga 4,86 bersama dengan Ibu Gubernur, kemudian dengan Pak Wakil Gubernur dan seterusnya, dengan para pejabat, dan kemudian ada wali kota, terus camat dan lurah dengan membawa tumpeng-tumpeng kecil sejumlah 486. Nah, kemudian dibawa, kemudian nanti Pak Gubernur akan menaiki tangga yang 486 itu. Nah, kemudian beliau akan memotong tumpeng dan memberikannya kepada dua tokoh masyarakat kehormatan Jakarta. Yang pertama adalah Ibu almarhum Hengantung, jadi istri dari almarhum Bapak Hengantung. Beliau adalah mantan gubernur DKI. Kemudian juga akan memberikan kepada tokoh masyarakat Betawi, yaitu Maijen Purnawirawan TNI AD, Dr. Honoris Causa
Haji Edi Marzuki Nalapraya. Beliau adalah mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Nah, setelah pemberian, kemudian Pak Gubernur akan beriringan terus masuk ke Tamrin, kemudian sampai dengan HI, beriringan dengan tumpeng dan dimakan bersama. Itu dalam tumpengnya kita ada 3 tingkat. Yang tingkat pertama 4, ada sepancar nasi uduk. Nah, kemudian yang keduanya ada 8, ke bawahnya lagi 6. Mungkin ini juga yang bikin seru ya Bu ya, sebelumnya kan nggak ada makan bersama nih kayaknya. Nanti kalau mereka mau makan juga kita udah siapkan juga itu, jadi makan dengan sendoknya, ada lauk-lauknya di sana. Nah, kemudian nanti masyarakat sudah disiapkan juga kantongnya. Nah, kemudian dimasukkan ke sana dan kemudian ada tempat sampahnya. Dan ini yang dimaksud dengan malam muda-mudi itu? Tapi tidak, kita juga menyiapkan rangkaian, ada panggung-panggung, ada 8 panggung di sana. Yang panggungnya ini berbeda musiknya, disesuaikan dengan generasinya. Misalnya Mbak sukanya disco, ada disco, ada rock and roll, ada keroncong, ada jazz, ada blues, ada akustik, ada dangdut, ada campur sari. Semua berdekatan satu sama lain ya. 8 titiknya itu sudah kita persiapkan bahwa kira-kira kalau kita mendengar sih ya, musiknya dangdut ya dangdut, kalau kita kemari ya jazz yang kita dengarkan gitu. Pak Budi, nantinya bagaimana kesiapan satuan polisi untuk menjelang acara ini? Berapa banyak personel yang akan diturunkan? Jadi kalau khusus petugas dari lalu lintas mungkin jumlah hanya sekitar 300 lebih ya, 300 lebih. Tapi kalau total keseluruhan itu 6.000 lebih petugas yang totalnya 6.000 personel. Kemudian konteksnya tadi ada pertanyaan bahwa mungkin ada masyarakat yang dirugikan. Saya kira tidak, bahwa di Polda Metro Jaya itu ada namanya TMJ Traffic Management Center. Itu di situ ada suatu sarana yang dalam rangka untuk menyampaikan suatu sosialisasi. Di situ ada website, ada Twitter, ada Facebook, SMS dan sebagainya. Itu masalah rute, masalah pengalihan arus dan sebagainya sudah kita sampaikan. Jadi TMC Polri sudah mengemban tanggung jawab sosialisasi. Makanya nanti kalau sudah ada suatu penutupan total, nanti akses jalan lewat belakang masih ada. Dan akan berada di mana saja ke total 6.000 personel yang akan diturunkan besok ini? Seluruh dari sistem Tamrin kita tempatkan, termasuk juga sistem pengaman kita bagi ring, ada ring 1, ring 2, ring 3. Jadi objek sendiri sekitar objek termasuk di luarnya juga sudah kita siapkan. Jadi sistem ring itu, jadi berlapis-lapis. Sistem ring ya. Bersama Satpol PP. Bersama Satpol PP, kemudian disub juga. Gitu. Oke, sejauh mana polisi bisa menjamin keamanan berlangsungnya acara ini? Ya tentunya kita pertama gini, kami sudah yang jelas sudah membahas suatu rencana pengamanan. Kemudian dalam rencana pengamanan pun kita sudah ada kira intel ancaman-ancaman apa yang mungkin akan terjadi. Kemudian dengan situasi tersebut kita akan menentukan bagaimana cara bertindak kita, bagaimana floating penempatan anggota kita di mana. Kita sudah melakukan suatu deteksi, kemudian sudah menginventarisir tempat-tempat rawan nomor dan sebagainya untuk di floating anggota itu sendiri. Oke, baik Pak Budi dan Bu Silvi, kita tahan lagi diskusinya. Pemirsa, ke dialog jurnalis yang akan kembali sesaat lagi. Ya, kita sudah sampai ke segmen penghujung dialog siang ini. Ibu Silvi, nanti ini kan saat jalan ditutup, warga tentunya harus berjalan kaki ke tempat acara. Bagaimana tempat parkir kendaraan mereka? Apakah sudah disiapkan tempat parkir? Insya Allah sudah disiapkan. Kita juga sudah minta para pengelola parkir, pengelola perkantoran yang ada di sekitar Tamrin sampai dengan HI ini, kita sudah bersurat dan mereka alhamdulillah merespon bahwa mereka menyediakan tempat parkir. Tapi ya mesti dari jam 4, jangan sudah maghrib baru, udah nggak mungkin karena sudah secara bertahap akan ditutup oleh Pak Polisi dan oleh Disub kita. Nah, kemudian yang saya juga ingin menyampaikan, kalau mereka misalnya tidak ingin jalan-jalan dan berada di Monas pun juga ada berbagai kegiatan ini. Ada tadi mock-up-nya monorail, kemudian ada Transkop, itu ada media yang menyampaikan itu panggung utamanya cukup besar gitu ya. Itu akan ada artis-artis masa kini dan masa lalu. Oke. Pokoknya semua. Lalu Ibu tadi balik lagi ke masalah kantong parkir, bagaimana keamanan kantong parkir itu dan juga tarifnya nanti? Yang saya sampaikan juga kepada mereka bahwa ini kita minta toleransi, artinya ada minta kesediaan mereka ikut bertanggung jawab dan ikut merasa memiliki terhadap pesta muda-mudi yang memang pestanya warga Jakarta. Mereka juga kan warga Jakarta. Jadi toiletnya juga kita minta untuk dipakai juga bisa, walaupun kita sudah menyediakan mobile toilet ini 30. Terus kemudian kita juga sudah menyiapkan posko-posko kesehatan, posko keamanan kita juga sudah siapkan. Termasuk kita menurunkan 800 regu comot
Regu untuk comot apa persiapan tuh, Bu? yang untuk sampah. Oh, oke. Jadi selain regu kita, comot ya, Bu, ya? selain kita juga meminta para warga untuk bahwa ini adalah kota kita, tolong dipelihara, jaga lingkungan, kebersihan. Kita juga minta taman-taman kita ini kan udah cantik-cantik, kan juga pakai dana APBD, selain dana masyarakat juga emang dana kita. Jadi tolong dijaga ini, tolong Pak Gubernur saya pesen betul, tolong masyarakat menjaga ini. Kemudian lingkungannya juga jangan sampai kalau kan nanti habis makan nasi tumpeng kecil ini ya dibuanglah pada tempatnya. Kita udah siapin kantongnya juga. Lalu berarti sudah ada tim pertolongan pertama untuk medis juga ya, Bu ya? Bahkan kita udah siapkan tandu. Kalau mereka tidak bisa keluar, kita udah siapkan tandu. Dan ada posko yang memang selain mobile, poskonya itu juga menetap di kantor-kantor di sekitar Tamrin. Lalu Ibu tadi Bu Sylvi katakan ada regu comot ya untuk pembersihan. Sejauh ini apalagi kesiapan pembersihan untuk sesuai acara? Karena kita tahu sendiri setelah acara tahun baru itu tanggal 1 Januari itu lumayan mengganggu sampah-sampahnya di jalanan utama. Nah, ini kita tidak sampai jam 00. Jadi jam 13 kita sudah langsung nanti akan ada pengumuman yang dari mobile itu bahwa ini jam 23 harus sudah selesai. Jam 11 malam. Jam 11 malam harus mulai di clear up. Dan ya, kemudian ada unloading untuk pengangkutan panggung-panggung. Nah, kemudian nanti kita juga akan terus menyisir. Jam 3 itu harus sudah steril. Karena keesokan harinya kan ada acara Jakarta 10K ya, International 10K. Ada 35.000 atlet, mulai dari atlet mancanegara, atlet Indonesia nasional maupun warga Jakarta. Wah, jadi ini dari malam sudah harus mulai dibersihkan, supaya pagi sudah siap. Dan saya insya Allah akan berada 24 jam di sana. Luar biasa. Mondar-mandir sama Pak Polisi. Pak Budi, nantinya kan acara ini pasti akan menyebabkan kemacetan. Bagaimana antisipasi dari polisi untuk menghadapi macet yang akan menjadi sangat total gitu? Itu tadi, saya menambahkan dulu tadi tempat kantong-kantong parkir ini. Yang jelas bahwa dalam rencana pengamanan Polda Metro Jaya di samping mungkin aliaru juga masalah parkir juga. Ini sekaligus mungkin menambahkan konfirmasi lagi masalah sosialisasi masalah penggunaan parkir. Nanti parkir siapkan di samping apa yang disampaikan oleh Ibu Sylvi tadi, nanti di Senayan juga disiapkan, kemudian di Polda Metro juga disiapkan, kemudian di IRT termasuk lapangan banteng, mungkin juga nanti koordinasi dengan Istiqlal, termasuk semua tempat-tempat objek-objek vital sepanjang tempat lokasi Jakarta Net Festival itu juga sudah disuratin dari Pemda dalam rangka untuk itu. Polda, IRT, Istiqlal ya. Menurut ini cukup kapasitasnya untuk menampung orang-orang yang ingin berpartisipasi di acara ini? Kaitannya dengan masalah untuk mengurai kemacetan apa tadi, kita jelas dalam rangka pengendalian arus lalu lintas kita nanti akan menggunakan suatu CP, yaitu cara buka tutup, kemudian pengalihan arus pun nanti secara bertahap. Misalnya gini, pada saat mungkin situasi masih normal, mungkin arus lalu lintas yang dari selatan kita akan turunkan lewat Dukuh Bawah. Kemudian kalau sudah padat, mulai kita saring dari Semanggi. Kalau sudah padat sekali, mulai dari ruas luar dengan. Jadi untuk penutupan, pengalihan apa dan sebagainya itu secara bertahap. Lalu karena pastinya kan yang akan terimbas macetnya adalah daerah sekitar tempat berlangsungnya acara. Ini gimana, Pak? Ya sama, kan kita penempatan anggota itu bukan hanya terkonsentrasi pada ruas penggantian yang akan digunakan untuk Car Free Day itu, juga di seluruh wilayah kita tempatkan juga. Penempatan anggota juga ada di wilayah, termasuk seluruh wilayah, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, semua kita tempatkan. Karena mungkin banyak yang belum tahu dan baru di jalan mengetahui bahwa jalan akan ditutup. Baik, Bu Sylvi, sebentar lagi kan BBM naik nih buat acara besar seperti ini. Bagaimana kalau ada pihak-pihak yang beranggapan kok ini sih tak prihatin menghamburkan uang gitu? Oh, ini sebenarnya justru kita hampir nyaris meminimalisir penggunaan APBD. Kita nyaris hampir nggak menggunakan APBD. Kenapa? Jadi dari mana dong? Karena memang kita meminta partisipasi masyarakat. Seperti tumpeng itu masyarakat sendiri yang buat. Kita nggak ada dana khusus tumpeng, enggak. Jadi emang dana dari masyarakat untuk masyarakat, termasuk panggung-panggung juga. Ini adalah begitu antusiasmenya masyarakat swasta ini ingin membantu, ya kita siapkan. Jadi hampir tidak menggunakan APBD sama sekali ya, Bu? Menggunakan, tapi sangat minimal sekali. Dan ini ya jujur memang networkingnya gubernur kita yang luar biasa sehingga mereka mau berpartisipasi untuk kepentingan. Dan rangkaian acaranya bukan hanya di hari ulang tahun Jakarta besok saja kan, kalau tidak salah ada lagi tanggal 28 kita sampai dengan bulan Juli, bahkan terus nanti berlanjut dengan hari proklamasi RI. Nah, contohnya tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 saja itu ada sendera tari Betawi Aria yang sangat spektakuler, itu ada di Monas juga. Ini gratis untuk bagi mereka yang tidak mampu, ada sekitar 7.000 tiket yang akan kita berikan lewat lurah, RT dan RW, tapi juga ada tiket yang diperjualbelikan. Baik Bu Sylvi, pertanyaan terakhir, apa sih pesan yang coba disampaikan lewat pagelaran acara ini bagi warga Jakarta? Ya,
Jakarta Night Festival ini atau Malam Muda-Mudi yang digelar oleh Bapak Gubernur Joko Widodo tentu saja adalah pestanya masyarakat Jakarta, ini pestanya warga Jakarta karena ulang tahunnya yang ke-486. Untuk itu saya minta betul kita bertanggung jawab. Jakarta baru Jakarta kita, milik kita bersama. Saya minta tolong jaga keamanan, jaga lingkungan, kebersihan, karena ini kita ingin menunjukkan pada dunia ketika nanti ada Jakarta International 10K, itu kan dunia datang, oh ternyata masyarakat Jakarta luar biasa hebatnya. Malamnya habis pesta, tapi bisa paginya sudah bersih. Baik, mudah-mudahan bisa terlaksana. Ibu Sylvi sukses untuk acaranya besok. Bantuannya. Pak Budi, terima kasih sudah berbagi informasi siang ini di Berita 1.